الإسلام ديني ومحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, memang menunaikan salat subuh sebanyak 2 rakaat sepertinya mudah, akan tetapi bagi orang yang enggan menunaikannya akan merasa berat, bahkan sering ditinggalkan. Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh seorang orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651. Salat subuh merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan dibanding salat wajib lainnya. Hal ini lantaran salat sunnah qabliyah sebelum subuh memiliki kebaikan yang melebihi apapun di dunia. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat saja, namun salat sunnah tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. Hal ini sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis, melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Lantas surat apa yang sebaiknya dibaca ketika menunaikan salat subuh? Banyak sekali kebaikan yang didapat ketika bangun di subuh hari, apalagi saat menunaikan ibadah salat subuh. Di antaranya akan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang menunaikan salat subuh. Bahkan orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika salat subuh? Salat subuh merupakan satu di antara salat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan salat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalaman suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lantas apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas kurang dianjurkan dibaca ketika salat subuh? Begitu utama dan keistimewaan salat subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang kurang dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunnahkan membaca
Al-Quran yang panjang, baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin al-qari'ah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf as-soleh, membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam salat subuh. Maka dari itu, seorang imam salat subuh setelah membaca Al-Fatihah jarang membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah atau tidak sah, melainkan masalah keutamaan yang harus dibaca. Ketika yang dibaca ayatnya panjang, maka pahala yang didapatkan juga akan semakin besar. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya yang dibaca ayat pendek. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Qaf, juga biasa membaca surat Ar-Rum, dan lain sebagainya. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikian itulah keistimewaan salat subuh dan alasan kurang dianjurkan membaca surat-surat pendek dalam salat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan salat subuh. Semoga dengan video ini mudah-mudahan kita semua diberikan wawasan dan menambah keimanan dan ketakwaan kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di salat subuh. Semoga istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.